Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenka Anissa Septiani dengan NIM 12120200136. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Pembahasan yang pertama yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah ini adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini juga sudah resmi berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Nah, pendiri dan khalifah pertama Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Pemerintahan Bani Umayyah ini berjalan dalam waktu lebih dari 3 abad yang dibagi ke dalam 2 periode. Periode pertama dengan pusat pemerintahannya di Damaskus, kemudian periode kedua di Cordoba, Spanyol. Nah, kejayaan Bani Umayyah ini mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik yang memimpin pada tahun 705 sampai 719 Masehi. Nah, pada masanya itu, pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi membangun jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Nah, ilmu agama dan pengetahuan juga dikembangkan dengan pesat, dan umat Islam itu hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Selanjutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah, yaitu ada pemisahan kekuasaan, terus ada pembagian wilayah, bidang administrasi, organisasi ketentaraan, organisasi kehakiman, bidang sosial budaya, bidang seni dan sastra, dan bidang arsitektur. Kemudian ada kemunduran dan kehancuran dinasti Umayyah menurut Harun Nasution di antara sebab-sebab yang membawa pada kelemahan dan akhirnya jatuhnya dinasti Umayyah ini adalah yang pertama itu sejak berdirinya hingga akhirnya dinasti Bani Umayyah ini selalu mendapat perlawanan dari mereka yang keluar dari barisan karena tidak setuju dengan tahkim pada peristiwa. Yang kedua itu ada golongan Syiah sebagai pengikut setia Ali bin Abi Thalib selalu mengadakan perlawanan. Yang ketiga itu ada pertentangan tradisional antar suku, antara suku Arab dan suku Arab Selatan mengacau ketentraman dinasti Bani Umayyah. Yang keempat itu ada terjadinya persaingan di kalangan anggota-anggota dinasti Bani Umayyah. Nah, hal ini disebabkan tidak adanya keturunan garis pewaris tahta khalifah. Yang kelima itu ada hidup mewah di istana yang menyebabkan anak-anak khalifah itu membuat mereka kurang sanggup untuk memikul beban pemerintahan negara yang demikian besarnya. Pembahasan yang kedua yaitu peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, kekuasaan dinasti Abbasiyah ini merupakan suatu lanjutan dari berbagai kekuasaan dinasti Umayyah yang telah dihancurkannya. Dinamakan dinasti Abbasiyah ini karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah ini didirikan oleh Abdullah Al-Saffah. Nah, berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari munculnya berbagai masalah di periode-periode terakhir dinasti Umayyah. Selain itu juga, dinasti Umayyah kadang terjadi perlakuan yang tidak adil pada dinasti Abbasiyah dan menimbulkan benih ketidakpuasan di hati mereka. Nah, terus ada beberapa faktor keberhasilan pendirian dinasti Bani Abbasiyah. Yang pertama itu ada faktor solidaritas kekeluargaan. Yang kedua ada karena lemahnya Bani Umayyah. Yang ketiga ada Bani Umayyah bercorak Arab sentris. Dan yang keempat ada kekuasaan militer. Masa kemajuan dinasti Abbasiyah ini sebagai sebuah dinasti kekhalifahan Bani Abbasiyah yang berkuasa lebih dari 5 abad. Nah, telah banyak memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Masa dinasti Abbasiyah juga merupakan masa keemasan dalam Islam, terutama dalam bidang ilmu dan kebudayaan,
telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dari sekitar 37 orang khalifah yang pernah berkuasa, terdapat beberapa orang khalifah yang benar-benar memiliki kepedulian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, serta berbagai bidang lainnya. Nah, seperti bidang sosial dan budaya, terus ada seperti bidang sastra, bahasa, dan seni musik. Terus ada dalam bidang politik dan militer, kemajuan dalam bidang pendidikan, kemajuan dalam ilmu agama Islam. Nah, diantaranya faktor penyebab majunya pada dinasti Abbasiyah ini adalah yang pertama itu, pada masa ini perkembangan pemikiran baik itu intelektual maupun keagamaan sangat pesat sekali. Yang kedua itu, dinasti Abbasiyah ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah seperti yang terjadi pada masa dinasti Umayyah. Yang ketiga itu, adanya toleransi sehingga terjadi asimilasi antara bangsa Arab dinasti Abbasiyah dengan bangsa lain non-Arab yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor runtuhnya. Dinasti Abbasiyah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu faktor internal. Yang pertama itu ada perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Yang kedua ada munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang ketiga ada kemerosotan perekonomian. Yang keempat ada konflik keagamaan. Dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini kayak seperti serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Pembahasan yang ketiga yaitu masuknya Islam ke Andalusia. Nah, umat Islam Andalusia ini telah berperan sangat besar melalui perjalanan panjang sejak tahun 711 Masehi sampai 1492 Masehi yang dibagi menjadi 6 periode. Yang pertama itu periode pertama, Andalusia berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Selanjutnya periode kedua. Nah, periode kedua ini Andalusia berada di bawah pemerintahan seorang panglima atau gubernur yang bergelar amir. Selanjutnya, periode ketiga, masa ini itu dimulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir. Yang keempat itu periode keempat, Andalusia ini terpecah menjadi 30 kerajaan-kerajaan kecil. Terus periode kelima itu Andalusia berada dalam kekuasaan dinasti Morabitun. Dan yang terakhir, periode ke-6 itu umat Islam berada di bawah kekuasaan dinasti Bani Ahmad. Nah, pada masa kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam itu telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak sekali prestasi yang mereka peroleh. Di antaranya itu, yang pertama ada pengetahuan, yang kedua ada filsafat, terus ada sains, ada fikih, musik dan kesenian, terus ada sastra. Nah, terus ada pembangunan dalam perdagangan, jalan-jalan dan pasar-pasar itu dibangun. Dalam bidang pertanian, sistem irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Spanyol. Kepada masyarakat Spanyol yang tidak mengenal hal tersebut sebelumnya. Di antara pembangunan yang paling megah adalah Masjid Cordova di kota Zahra, terus Masjid Savelli dan Istana Alhambra di Granada. Nah, adapun faktor penyebab kemunduran dan kehancurannya Islam di Andalusia meliputi yang pertama itu ada konflik Islam dengan Kristen. Pada abad ke-11, umat Kristen itu memperoleh kemajuan yang sangat pesat, sedangkan umat Islam itu sedang mengalami kemunduran. Terus yang kedua itu tidak adanya ideologi pemersatu orang Arab, tidak pernah memperlakukan orang pribumi sederajat sampai abad ke-10, sehingga etnis non-Arab ini sering menggerogoti dan merusak perdamaian. Terus yang ketiga itu ada kesulitan ekonomi. Para penguasa terlalu sibuk membangun kota dan mengembangkan ilmu pengetahuannya sehingga lalai membina perekonomian.
Yang keempat itu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Nah, hal ini itu menyebabkan perebutan kekuasaan di antara ahli waris, karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan muluk al-Tawaif itu muncul. Selanjutnya pembahasan yang keempat ada peradaban Islam di masa dinasti-dinasti kecil. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya dinasti-dinasti kecil ini disebabkan berbagai hal yang terjadi di masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Dan pengaruh besar terhadap daerah-daerah kekuasaan daulah ini. Nah, karena pemerintahan khalifah yang lemah banyak muncul penyebab utamanya ini mengapa banyaknya daerah-daerah yang memerdekakan diri itu adalah terjadinya kekacauan atau perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat yang dilakukan oleh bangsa Persia dan selain itu, faktor kekuasaan politik dari daulah Islamiyah mulai menurun dan terus menurun, terutama politik sentral. Nah, karena negara-negara atau kerajaan-kerajaan sudah tidak menghiraukan lagi pemerintah pusat, kecuali pengakuan secara politis saja. Kemudian kekuasaan militer pusat pun mulai berkurang daya pengaruhnya. Nah, sebab masing-masing panglimanya itu di daerah-daerahnya sudah berkuasa sendiri, dan akhirnya itu putuslah ikatan-ikatan politik antara wilayah Islam. Dinasti-dinasti kecil yang lahir dan memisahkan diri dari kekuasaan Baghdad pada masa Khalifah Abbasiyah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur. Yang pertama itu ada bagian barat. Bagian barat itu yang pertama ada dinasti Abbasiyah, terus ada dinasti Ablabiyah, dinasti Umayyah, dinasti Iksidiyah, dinasti Hamdaniyah. Sedangkan di bagian timur itu ada dinasti Tahiriyah, dinasti Safariyah, dinasti Samaniyah, dan dinasti Ghazwaniyah. Pembahasan yang kelima ada peradaban Islam pada masa tiga kerajaan besar. Yang pertama itu ada kerajaan Utsmani. Nah, kerajaan Utsmani ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Dinasti Utsmani ini berasal dari suku bangsa pengembara Koyiz Oghuz yang dipimpin oleh Sulaiman Shah. Nah, dia itu mengajak anggota sukunya untuk menghindari serbuan bangsa Mogol yang menyerang dunia Islam yang berada di bawah kekuasaan dinasti Khawarizmi Shah pada tahun 1219 sampai 1220 Masehi. Nah, pada saat itu Mongol belum masuk Islam dan orang Kristen ingin menghapus Islam dari muka bumi ini. Nah, orang Turki Utsmani ini muncul sebagai pembela dan pelindung Islam. Bahkan mereka itu membawa panji-panji Islam sampai ke daratan Eropa. Nah, faktor kemajuannya Utsmani ini yang pertama itu ada pengelolaan pemerintahan yang baik. Yang kedua ada keadaan perekonomian yang baik. Yang ketiga ada penguasaan ilmu pengetahuan dan budaya. Dan yang keempat ada militer yang kuat dan gencar melakukan ekspansi. Nah, runtuhnya Khalifah Turki Utsmani sejak tahun 1920. Mustafa Kemal Pasha ini menjadi Ankara sebagai pusat aktivitas politiknya. Setelah menguasai Istanbul, Inggris menciptakan kevakuman politik dengan menawan banyak pejabat negara dan menutup kantor-kantor dengan paksa, sehingga bantuan khalifah dan pemerintahan mandek. Yang kedua itu ada kerajaan Safawi di Persia. Nah, dinasti Safawiyah di Persia ini berdiri sejak tahun 1502 sampai 1722 Masehi. Nah, dinasti Safawi ini merupakan kerajaan Islam di Persia yang terhitung besar. Awalnya itu kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Nah, kemajuan peradaban dinasti Safawiyah ini tidak hanya terbatas dalam bidang politik, tapi
kemajuan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang arsitektur, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang ilmu pengetahuan, yang keempat ada bidang kesenian. Yang ketiga itu ada kerajaan Mughal. Nah, sejak berdirinya kerajaan Mughal ini, dinasti Mughal ini berdiri pada tahun 1526 oleh Raja Dohir al-Din Muhammad Banir atau dikenal dengan sebutan Raja Babur. Kemajuan kerajaan Mughal ini yang pertama dalam bidang politik dan militer, yang kedua ada bidang ekonomi, yang ketiga ada bidang seni, dan yang keempat ada bidang ilmu pengetahuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuasaan dinasti Mughal ini mundur pada 1,5 abad terakhir dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi. Yang pertama ada terjadinya stagnasi dalam militer. Operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan militer Mughal. Terus yang kedua itu ada kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik. Yang ketiga ada pendekatan Aurangzeb yang berlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan eksistensinya. Selanjutnya pembahasan yang keenam ada sejarah perkembangan dunia Islam pada abad ke-19, abad ke-20 dan abad ke-21. Yang pertama itu ada abad ke-19. Nah, abad ke-19 ini merupakan abad kemajuan kolonialisme barat yang melanda hampir di semua belahan dunia Islam. Nah, penetrasi kolonial barat yang melibatkan banyak negara Eropa berkembang sangat pesat. Dunia Islam pun tidak hanya dipecah-pecah, namun juga menjadi mangsa politik dan ekonomi. Mereka menguasai politik dunia Islam dan mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di dalamnya dengan begitu cepat. Yang kedua itu ada awal abad ke-20. Nah, umat Islam berusaha bangkit untuk membebaskan dirinya dari penjajahan barat. Nah, kebangkitan umat Islam ini melalui perjalanan panjang sejak abad ke-18, di mana mereka itu mulai menyadari akan keterbelakangan dan keterpurukannya ketika Napoleon Bonaparte dari Prancis ini menguasai Mesir pada tahun 1798 sampai 1801 Masehi. Nah, dalam menghadapi kolonialisme Eropa, umat Islam ini menanggapinya dengan berbagai cara, yaitu dengan cara menolak, mundur, menarik diri, terus dengan modernisme Islam. Nah, yang ketiga itu abad ke-21. Berlangsung dari 2001 Masehi sampai 2100 Masehi. Nah, zaman ini termasuk zaman milenial, yakni zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Nah, agama Islam seiring berjalannya waktu itu pasti mengalami perubahan dan pembaharuan. Pembaharuan dalam Islam disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu berupa keadaan moral para pemeluk yang mengalami penurunan atau kemerosotan, sedangkan faktor eksternalnya itu berupa kolonialisme barat yang menentang intelektualisme para pemikir muslim. Pembahasan yang ketujuh yaitu Islam di Indonesia. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu melalui para pedagang Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa yang membawa Islam ke Indonesia itu adalah para pedagang Persia ataupun Cina. Nah, pada perkembangan masuknya Islam ke Indonesia, para pedagang dan mubalik Islam itu memanfaatkan jalur sutra laut lewat Selat Malaka yang dianggap sebagai lokasi yang strategis. Nah, strategi dakwah ini yang pertama ada perdagangan, yang kedua ada perkawinan, yang ketiga ada tasawuf, yang keempat ada kesenian, yang kelima ada politik. Nah, para wali songo ini adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka itu sangat dalam, beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari perniagaan, pelayaran, perikanan, bercocok tanam, persawahan, pengobatan, budaya, kesenian, dan bidang lainnya.
Yang pertama itu ada Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua itu ada Sunan Ampel, Raden Rahmat. Yang ketiga ada Sunan Bonang, Raden Makdum Ibrahim. Yang keempat ada Sunan Giri. Yang kelima ada Sunan Derajat. Yang keenam ada Sunan Kalijaga. Yang ketujuh ada Sunan Kudus, Ja'far Siddiq. Yang kedelapan ada Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Dan yang kesembilan ada Sunan Muria. Nah, kerajaan Islam di Indonesia itu yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram. Yang kelima ada Kerajaan Banten, yang keenam ada Kerajaan Ternate, yang ketujuh ada Kerajaan Gowatalo. Nah, dengan masuknya Islam ke Indonesia yang dulunya bangsa ini banyak sekali kerajaan-kerajaan besar, sehingga ketika datangnya Islam ini muncullah kembali 7 kerajaan Islam pertama di Indonesia. Nah, kerajaan ini itu bertujuan untuk mempermudah penyebaran Islam yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.